Saudara-saudariku dimanapun berada, khususnya as-shaimin was-shaimat, rekan-rekan, teman-teman yang tengah berpuasa, dan insya Allah sejenak kita akan menunaikan buka puasa kita waktu Indonesia bagian Barat. Tentu di sebagian tempat boleh jadi sudah berbuka, atau di belahan tempat yang lain mungkin masih juga menanti waktu untuk berpuasa. Terlepas dari itu semua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk menunaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini, dan telah memasuki hari ke-24 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah waktu Indonesia. Teman-teman, di antara sekian ayat yang memberikan kesimpulan terbaik tentang tujuan takwa itu, tentang esensi dari puasa itu yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai seluruh yang menyatakan dirinya beriman, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang dulu juga mendapatkan kewajiban menunaikan puasa agar kalian mampu meningkatkan takwa. Esensi puasa adalah peningkatan takwa. Tujuan takwa adalah memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan dalam berkehidupan, mendatangkan solusi seperti sering kita dapati dalam beragam ayat Al-Quran. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau mendapatkan kebahagiaan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya Allah berkenan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwa, Allah berkenan memberikan solusi pada rangkaian problem kehidupannya dan berkenan menghadirkan peluang-peluang rezeki bahkan dari sisi yang tidak ia duga. Itulah diantara tujuan mengapa takwa itu penting, supaya membuat kita semakin bahagia, semakin nyaman berkehidupan, dan juga semakin meningkat pengetahuan kita. Dan dengan itulah kemudian rangkaian ibadah puasa ini didesain untuk mengaktifkan potensi-potensi takwa terbaik kita. Di antara rangkaian ibadah yang mungkin bisa dioptimalkan khususnya bagi para orang tua untuk meningkatkan takwa bagi anak-anaknya ialah apa yang ditegaskan dalam Al-Quran di surah ke-4 An-Nisa di ayat ke-9, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah setiap orang tua itu memiliki rasa kekhawatiran yang dalam bila meninggalkan, mewariskan generasi anak-anak di belakangnya berada dalam keadaan lemah. Teman-teman, bapak dan ibu, saudara-saudariku, ayah dan bunda, di sini lemah ditafsirkan dengan beragam oleh para ulama. Ada yang mengatakan pertama, yang paling dasar adalah lemah iman, lemah agamanya. Sangat disayangkan jika ada anak tumbuh dewasa, dia pintar, dia luar biasa, dia mendapatkan harta kekayaan yang cukup, tapi dia tidak mengenal Tuhannya, dia nggak bisa sholat, dia tidak bisa baca Al-Quran. Lantas kemudian bekal dunianya yang telah dia raih tidak mampu mengantarkan ia pada tempat terbaik di sisi Allah ketika dia pulang. Bukankah hukum mengatakan setiap tempat itu ada ketentuannya? Setiap tempat ada hukumnya. Hukum yang terjadi di Indonesia tidak berlaku di Malaysia. Hukum yang terdapat di Malaysia tidak berlaku di Amerika. Setiap tempat ada hukumnya, ada ketentuan. Syarat ketentuan berlaku. Maka demikian ketika pulang ke akhirat, tidak digunakan hukum dunia. Maka keadilan berlaku. Hukum akhirat menggunakan ketentuan akhirat. Hukum dunia menggunakan ketentuan dunia. Maka dasar ketentuan akhirat adalah iman. Adalah keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman itu turunannya berupa amal saleh, bekal-bekal terbaik yang bisa kita bawa pulang hasilnya. Maka salat bagian dari iman. Dibukalah kata iman pertama dalam Al-Quran dengan sandingan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Puasa dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Demikian rangkaian ayat-ayat yang berkait dengan amal saleh diiringi dengan kata iman. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi bekal yang pertama kata para ulama, hendaklah para orang tua memberikan perhatian yang tinggi dan khawatir kalau anak-anak itu lemah imannya. Waliyattaqullaha, dan ini bagian dari takwa orang tua kepada Allah.
Jadi takwanya orang tua kepada Allah itu bukan ketika orang tua bisa menjadi seorang yang tinggi jabatan, bukan berarti seorang yang pintar dengan banyak pengetahuan, bukan berarti juga seorang yang kaya dengan limpahan banyak harta benda. Takwa tertinggi orang tua di hadapan Allah adalah ketika mampu mengenalkan anak-anaknya dengan Allah, ketika mampu mendekatkan anak-anaknya dengan sang pencipta utama, Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Oleh karena itu, apa yang dikerjakan oleh kami misalnya di pesantren, bagaimana membuat anak-anak ini semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, diberikan fasilitas yang membuat mereka semakin merasa bahwa Allah itu Tuhan yang hak, semakin merasa dirinya lemah ingin menghamba kepada Allah. Maka belajarlah kemudian hal-hal yang mampu mendekatkan mereka kepada Allah. Desain pakaian membuat mereka kenal Allah, makanan yang ketika mereka makan mereka kenal Allah, dan halaqah-halaqah di masjid yang dihadirkan membuat mereka lebih merasa dekat dengan Allah, lebih nyaman, lebih tenang. Dan juga kita berusaha mendampingkan mereka dengan guru-guru yang memang sudah kenal dengan Allah. Nah, ini problemnya. Kadang-kadang orang tua menyekolahkan anak di tempat yang ingin anaknya kenal dengan Allah, tapi pengajarnya boleh jadi belum kenal dengan Allah. Kenalnya dengan materi, kenalnya dengan amplop, kenalnya dengan macam-macam. Allahu ta'ala alam bisawab. Untuk itu kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan semoga para pengajar, khususnya di sekolah-sekolah Islam, memiliki satu kesadaran penuh untuk mendidik anak-anak didik itu supaya dekat dengan Allah dan dilakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala.